pihak Polres Tanjung Balai. Saksi-saksi sudah diperiksa dari pihak korban 2 orang, pihak terlapor 2 orang, ditambah lagi dengan saksi 1 orang dari saksi ahli psikologi. Terus Pekerjaan pasangan suami istri ini apa nih? Nah, baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Istrinya sendiri? Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu. Terungkap tipu daya pasutri di Tanjung Balai diduga melecehkan anak yatim. Sang istri disebut bertugas membawa korban ke rumah untuk kemudian diserahkan kepada suaminya. Sebelumnya, masyarakat lingkungan 5 Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai menggeruduk rumah seorang ASN Pemko Tanjung Balai pada Rabu 22 Juli malam. Ratusan warga murka atas isu beredarnya pencabulan yang dilakukan oleh suami istri tersebut. Dalam suasana yang mencekam, pasutri pun akhirnya diamankan. Kasih Humas Polres Tanjung Balai Ibda Muhammad Ruslan mengatakan bahwa terlapor A telah diamankan bersama sang istri. Namun demikian, keduanya masih berstatus sebagai saksi. Sejauh ini polisi telah meminta keterangan 5 orang dalam perkara ini, yakni 2 saksi pelapor, 2 saksi terlapor, dan 1 orang saksi ahli. Lebih lanjut, Ruslan menjelaskan bahwa dugaan kekerasan seksual bermula pada bulan Mei 2026 lalu. Awalnya terduga pelaku memberikan ponsel kepada korban untuk bermain game. Saat korban berbaring, terduga pelaku A menurunkan celana korban dan diduga melakukan tindakan pencabulan. Jadi untuk sejauh ini terhadap terlapor A sudah diamankan pihak Polres Tanjung Balai. Saksi-saksi sudah diperiksa dari pihak korban 2 orang, pihak terlapor 2 orang, ditambah lagi dengan saksi 1 orang dari saksi ahli psikologi. Terus Pekerjaan pasangan suami istri ini apa nih? Nah, baik, untuk terlapor A, pekerjaannya adalah buruh harian lepas. Istrinya sendiri? Istrinya saat ini masih sebagai saksi, adalah sebagai P3K paruh waktu. Peran istri ini sendiri, Komandan, apakah penyedia kasus pencabulan anak ini atau gimana? Sejauh ini masih pendalaman pemeriksaan oleh Satres Unit PPA Polres Tanjung Balai. Bisa diceritakan sedikit Bang, kronologis? Nah, baik, sekitar tanggal 4 Mei 2026 sekitar pukul 13, terlapor A memberikan handphone kepada korban. Kemudian handphone tersebut digunakan oleh korban. Nah, saat itu ketika korban mulai fokus pada handphonenya, si terlapor membuka celana daripada korban. Selanjutnya korban, terlapor sudah celana dibuka, terlapor menjilat daripada alat vital dan anus korban. Mendengar hal tersebut, pelapor yang status adalah ibu sambung daripada korban merasa keberatan, langsung membuat laporan ke Polres Tanjung Balai pada tanggal 19 Mei 2026. Sekali lagi hasil visum apa menunjukkan kejadian sodomi terjadi? Untuk saat ini masih pemeriksaan daripada penyidik. Perbuatan asusila atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Nah, atas informasi tersebut itulah kami memastikan bahwasanya korbannya ini memang ternyata anak di bawah umur dan berada memiliki tempat tinggal bersama keluarganya di desa Atarmati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Aceh. Karena mereka ini adalah warga Kabupaten Aceh, maka kami dari Komisi Perlindungan Anak Daerah merasa berkewajiban untuk terpanggil untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana kondisi si anak. Ternyata Rumah seorang oknum guru ASN bersama suaminya di Tanjung Balai digeruduk oleh ratusan warga buntu dugaan pelecehan seksual terhadap bocah SD.
Korban diketahui merupakan anak yatim piatu yang kini hidup bersama ibu angkatnya. Kejadian ini terungkap setelah korban mengeluhkan sakit kepada neneknya. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi hingga kondisi terkini korban akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Medan, Alif. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Rima. Perlu sampaikan kejadian ini terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 lalu, di mana satu orang anak mengalami dugaan pencabulan yang dilakukan oleh diduga suami dari oknum guru P3K di Kota Tanjung Balai. Nah, aksi viral itu masyarakat menggeruduk rumah terduga pelaku, di mana saat itu masyarakat khawatir, yang dimana maksud saya masyarakat yang didominasi oleh orang tua siswa khawatir apabila guru ini masih beroperasi mengajar di sekolah tersebut akan ada korban-korban lainnya, termasuk anak-anak dari pihak keluarga mereka. Nah, update terbaru memang tadi ya, kami dapat informasi setelah 1x24 jam, pihak kepolisian sudah menetapkan satu orang tersangka, yakni D alias A, merupakan pelaku utama pencabulan yang merupakan suami dari oknum guru tersebut. Untuk kondisi terakhir memang kami dapat informasi kemarin kami mengunjungi langsung rumah anak tersebut. Kami melihat kesehatan sang anak sudah mulai berangsur baik, dan juga anak sudah terlihat lebih gemukan lah kalau bahasa kita ya, lebih gemukan. Dan juga memang kami sempat berkomunikasi dengan KPAD yang juga hadir pada saat itu. Mereka mengaku saat ini sang anak masih membutuhkan pendampingan psikolog, karena sebab si anak masih mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Nah, kami juga berkomunikasi dengan pemerintah desa, yang mana pemerintah desa ini merupakan salah satu dari orang yang pertama kali menjadi tempat curhat sang anak dalam kasus ini, di mana saat itu Pak Antoni merupakan sekretaris desa atau sekdes Asahan Mati mengaku si anak melaporkan keluhan sakit pada bagian belakang anusnya. Si anak beberapa kali masuk rumah sakit, opname, kemudian setiap bulan itu pasti ada saja yang dikeluhkannya. Ditanyalah kepada sang anak, bagaimana kok bisa, apa penyebab sakitmu? Saya Pak dibawa oleh, si anak ini memanggilkan si pelaku Pak Tondi. Saya dibawa oleh Pak Tondi, Pak. Saya dibuka celana saya dan juga saya dilakukan pencabulan. Nah, hal ini mengakibatkan kemarahan bagi warga sehingga melaporkan kejadian ini ke Polres Tanjung Balai pada 19 Mei 2026 lalu. Namun tanggapan dari pihak kepolisian dinilai lambat sehingga masyarakat resah dan langsung mengamankan pelaku dari rumahnya, dan bahkan tak hanya pelaku saja, sang istri yang diduga juga ikut terlibat menurut masyarakat juga diboyong ke Polres Tanjung Balai. Namun sampai saat ini sang istri belum ditetapkan sebagai tersangka, hanya dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini. Sekian rekan Terima. Baik, terima kasih atas laporannya Alif, jurnalis Tribun Medan. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Asahan telah mendapatkan informasi yang begitu viral di media sosial tadi malam, di mana pasangan suami istri digerebek oleh sejumlah warga dan digiring sampai ke Polres Tanjung Balai dengan tuduhan telah melakukan perbuatan asusila atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Nah, atas informasi tersebut itulah kami memastikan bahwasanya korbannya ini memang ternyata anak di bawah umur dan berada memiliki tempat tinggal bersama keluarganya di desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Karena mereka ini adalah warga Kabupaten Asahan, maka kami dari Komisi Perlindungan Anak Daerah merasa berkewajiban untuk terpanggil untuk melihat dan mengetahui secara langsung bagaimana kondisi si anak. Ternyata setelah kita telusuri bahwa kasus ini sudah dilaporkan sejak tanggal 19 Mei 2026. Namun karena sudah berlangsung sampai 2 bulan tidak ada perkembangan bahwasanya siapa pelakunya.
Namun setelah dilidik dan penyelidik masyarakat itu sudah bergerak, melihat kekonsistenannya si anak ini menjelaskan bahwa pelaku itu diduga pelaku itu adalah mereka lah yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Jadi sehingga berdasarkan informasi yang terus konsisten itu masyarakat bergerak sehingga menyerahkannya ke Mapolresta Tanjung Balai untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, terkait dengan persoalan hukumnya, kita tetap melakukan pengawasan dan pengawalan meskipun itu dilaksanakan di Kota Tanjung Balai, di Polresta Tanjung Balai, tapi kami akan mencoba untuk berkoordinasi dengan Dinas UPT, UPTD PPA Kota Tanjung Balai untuk memastikan semua ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Bang, setelah observasi tadi Bang, bagaimana kondisi anak Bang Abang pantau tadi? Kalau melihat dari kondisi si anak bahwa sebelum 6 bulan sebelum 19 Mei itu kondisinya menurut informasi mengalami kondisi kesehatan terganggu lah menurutnya. Namun setelah 2 bulan terakhir ini dia tidak masuk sekolah, kesehatan dia bagus, membaik gitu, tidak pernah lagi bawa ke rumah sakit, tidak pernah lagi demam. Nah, jadi kesimpulannya kalau secara fisik dia sudah mulai membaik, tetapi secara psikis itu sekarang ini ditangani oleh ahli psikolog yang selama ini tetap kita gunakan untuk memastikan kondisi anak yang mengalami kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun juga kekerasan seksual. Untuk tindak lanjut Bang dari KPAD sendiri bagaimana Bang? Ada pendampingan kira-kira Bang nanti bakal dilakukan? Dari KPAD kita juga akan berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Asahan karena mereka memiliki perangkat dan sumber daya yang ada, dan nanti kita akan memastikan bahwa mereka itu memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak ini dalam pendidikannya. Kalau seandainya nanti dalam pendidikan itu nanti ada hal-hal yang membuat si anak ini tidak nyaman, nanti bisa kita berkoordinasi untuk bisa dipindahkan di sekolah yang dimana yang lebih aman menurut si anak ini tuh. Jadi kira-kira juga sebelum tanggal 19 itu di bulan 5 sebelum tanggal 19 Mei ya kan, si anak ini kan memang kira-kira 3 atau 4 bulan sebelumnya itu memang sering sakit. Jadi terakhir ditanya sama si nenek, kenapa lo kok ambil sakit? Ternyata setelah ditanya secara pribadi, si anak mengaku ada dilakukan sesuatu kekerasan secara seksual oleh yang terduga mengaku bernama Ayah Tondi inilah. Terus sama si ibu setelah dikoordinasikan, tanya sama abang, tanya sama kita sarankan untuk melakukan laporan ke Mapolres Asahan, dan tanggal 19 sudah langsung dilaporkan di Polres Tanjung Balai, maaf bukan Polres Asahan, Polres Tanjung Balai. Cuman berhubung karena sudah 2 bulan, jadi ada isu ini semakin menyebar ke orang tua murid. Jadi telah terjadilah gejolak sosial sehingga mengakibatkan seperti peristiwa yang tadi malam lah. Jadi terduga pelaku ini suami dan istri, di mana istrinya adalah seorang tenaga pendidik, dianggap tidak relevan dan merusak lah kan gitu. Kan nggak mungkin seorang tenaga pendidik tapi merusak yang dididik sendiri. Makanya masyarakat geram, tadi malam langsung dilakukan penggerebekan dan diangkut langsung ke Mapolres Tanjung Balai. Untuk masyarakatnya Bang, apakah masyarakat desa ini juga turun ke sana Bang untuk melakukan pengamanan terhadap si pelaku ini? Terduga pelaku? Enggak, kita cuman memantau aja, tapi itu dominannya memang orang tua siswa yang di sekolah dan masyarakat sekitar. Itu yang dominan tadi malam. Mulai kasusnya itu yang terkait di rumah si pelaku, terduga pelaku, itu udah warga sekitar dan orang tua yang siswanya ada sekolah di situ. Oke Bang, nama lengkap? Nama lengkap saya Roni Alexander. Nama lengkap si ini. Nama Abang? Roni Alexander Siregar. Roni? Desa Sanati. Roni Alexander. Siregar. Oke.